Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu DRA Hajjah Sri Nurul Hidayati selaku Ketua Muslimat PAC Kecamatan Kemeranjen, ibu-ibu pengurus Muslimat Kecamatan Kemeranjen, dan seluruh ibu-ibu Muslimat se-Kecamatan Kemeranjen yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua bersilaturahim walau dari jarak jauh. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah nikmat umur, yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih sama-sama menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Ibu-ibu muslimat yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sedikit tentang amalan terbaik di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila nanti saya dalam menyampaikan banyak kesalahan dan banyak kekhilafan. Karena di sini saya mewakili Ibu Hajjah Sutarti Amin selaku Ketua Muslimat Ranting Sidamulia, yang tentunya wakil dan asalnya tidak sama. Untuk itu barangkali nanti saya banyak kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu yang saya hormati, hari demi hari dalam bulan Ramadan ini kita telah lalui, dan tak terasa sekarang telah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita berada di hampir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah ini, dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mayoritas di antara kita mungkin sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena puasa telah lewat, kita tidak lagi merasakan lapar dan dahaga di siang hari. Hari-hari kembali normal sebagaimana biasanya. Namun demikian, bila dipandang dari sudut agama, sebenarnya kesenangan kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan itu membuktikan betapa rendah dan lemahnya iman kita. Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala besar sebagaimana yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya memberikan teladan bagi kita apa yang sebenarnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan jika berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Aisyah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahyal lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal minzara. Muttafaq alaih. Wa fi riwayati Muslim,
kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahid fi ghairihi. Jika masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat sarungnya, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Dan dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada 10 hari akhir Ramadan dibandingkan hari-hari selainnya. Ibu-ibu yang kami hormati, hadis tersebut menunjukkan bahwa ada 4 hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, yaitu amalan pertama, mengencangkan ikat sarung. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti mengencangkan ikat sarung adalah beliau lebih keras dalam melakukan ibadah. Sementara sebagian ulama mengartikan bahwa beliau menjauhi istrinya dan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah. Amalan kedua, menghidupkan malamnya. Artinya beliau mengisi malam-malam, memperbanyak berzikir, melakukan sholat, dan membaca Al-Quran serta bentuk ibadah-ibadah lainnya. Ibu-ibu yang kami hormati, amalan yang ketiga, membangunkan istri beliau. Hal tersebut dengan tujuan agar istri-istrinya memperbanyak berzikir, sholat, membaca Al-Quran seperti yang beliau lakukan, agar istri-istri beliau mendapatkan berkah pada malam-malam tersebut. Amalan keempat, meningkatkan ibadah lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di antara ibadah yang sangat diprioritaskan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum, menukil satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhiri min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat, kemudian tetap dijaga dan dipertahankan oleh istri-istri beliau. Ibu-ibu muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah, jika kita perhatikan, maka sungguh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diteruskan oleh para istri dan para sahabat sudahnya, serta hal yang dilanjutkan generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf ini sangatlah berbalik dengan apa yang kita lakukan saat ini. Pada saat ini, jika masuk awal Ramadan, kita banyak melihat masjid-masjid dan musola-musola dipenuhi oleh jamaah untuk melakukan sholat tarawih, tadarus, dan lain-lainnya. Namun jika sudah memasuki akhir Ramadan, jamaah sudah yang awalnya sudah banyak, sedikit demi sedikit berkurang. Soft semakin maju karena semakin sedikitnya jamaah. Tadarus pun semakin sepi peminatnya. Ibu-ibu yang kami hormati, kita sekarang sudah memasuki bagian-bagian akhir pada bulan Ramadan. Kita perlu mengoreksi diri kita sebagai bahan evaluasi mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini. Apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai
yang kita harapkan apabila sudah, mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan. Jika belum sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal tergantung dengan endingnya. Seperti orang yang sedang membangun rumah, kita ini sudah membangun rumah 70%. Bagaimana yang 30% sisanya? Ini sangat menentukan. Kalau finishingnya bagus, akan jadi rumah yang indah. Tapi jika finishingnya dikerjakan asal-asalan, tentu rumah yang dibangun dengan permulaan yang susah payah hanya akan mendapatkan nilai buruk. Hanya masalah 30% yang akhir adalah buruk. Ibu-ibu yang selalu dirahmati oleh Allah, marilah sisa-sisa hari akhir Ramadan tahun ini kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Kita berbanyak i'tikaf, tilawah Al-Quran, kita berbanyak berzikir dan berdoa. Kita berbanyak sedekah, memohon ampun kepada Allah dengan harapan Ramadan ini lewat, dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amalan kita, dan menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam 10 akhir Ramadan ini, Sayyidina Aisyah membiasakan berzikir dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.